yang kedua, nanti saya akan tunjukkan buktinya, saudara. Yang kedua, apa sih beda umat Islam dengan Ahmadiyah? Umat Islam di seluruh dunia yakin, beriman, percaya bahwa Al-Quranul Karim adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi yang terakhir. Setelah Al-Quran, tidak ada kitab suci lain yang diturunkan oleh Allah kepada siapa. Sebelum Al-Quran, di sana ada Zabur, ada Injil, ada Taurat, ada Suhuf, dan lain sebagainya. Tapi setelah Al-Quran, tidak ada lagi kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada siapapun dan dimanapun. Ini prinsip. Ini keyakinan akidah yang gak boleh dilanggar. Sudah. Bahwa setelah Al-Quran tidak ada kitab suci lain. Tetek. Ini akidah, prinsip, usul. Nah, lalu bagaimana dengan Ahmadiyah? Mari kita lihat. Kata Ahmadiyah, karena setelah Nabi Muhammad masih ada Nabi lagi. Siapa Nabi itu? Nabi itu bernama Mirza Ghulam Ahmad. Nah, karena Mirza Ghulam Ahmad diangkat menjadi Nabi, bahkan diangkat menjadi Rasul, maka Mirza Ghulam Ahmad juga mendapat wahyu dari Allah. Wahyu itu diturunkan oleh Allah kepada Mirza Ghulam Ahmad, kata mereka, dikumpulkan dalam satu buku, satu kitab yang diberi judul At-Tazkirah. Sehingga At-Tazkirah itu merupakan kumpulan wahyu yang suci, wahyu yang mulia, yang setingkat dengan Al-Quranul Karim. Masya Allah. Ini kata mereka. Sudah. Nah, sekarang saya tanya, umat Islam di seluruh dunia yakin setelah Al-Quran tidak ada kitab suci manapun yang diturunkan oleh Allah. Sudah. Al-Quranul Karim kitab suci yang terakhir. Sementara Ahmadiyah mengatakan mereka beriman kepada Al-Quranul Karim. Mereka percaya kepada Al-Quranul Karim. Mereka pegang Al-Quranul Karim. Mereka katakan Al-Quranul Karim adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Kami beriman kepada Al-Quranul Karim. Tapi kami juga beriman setelah Al-Quranul Karim ada kitab suci yang lainnya. Nah, sekarang saya tanya, kalau sudah begitu modelnya, berarti umat Islam sama Ahmadiyah sama atau beda? Sama atau beda? Nah, sekarang saya mau tanya lagi, saudara, kalau ada orang Islam, ngaku Islam, mengatakan setelah Al-Quran ada kitab suci lain yang diturunkan setelah Nabi Muhammad, orang tersebut sesat tidak? Murtad tidak? Kafir tidak? Islam bukan? Itulah Ahmadiyah. Ya Allah. Oh Habib, jangan cuma ceramah teriak tanpa dalil. Kita buktikan, saudara. Di depan saya dan di depan Anda semua ada kitab setebal 840 halaman. Kitab yang tebal ini judulnya Tazkirah. Judulnya Tazkirah. Saya buka di halaman 1, saudara. Dari jauh bisa dilihat saya berikan stabilo merah. Dari jauh bisa dilihat saya berikan stabilo merah. Di sini ditulis Tazkirah Wahyun Muqaddas. Artinya Tazkirah ini adalah wahyu yang suci. Jadi saya tidak memfitnah kitab mereka yang menyebutkan kalau ini kitab suci, saudara. Saya bukakan salah satu bagian dalam kitab ini, saudara. Kita lihat, kita perhatikan salah satu ayat yang tertera di halaman 493 yang saya berikan tanda merah di tengah kitab, saudara. Di sini dikatakan, ya Ahmad ju'ilta mursalan fa innaka laminal mursalin. Dia katakan, hei Mirza Ghulam Ahmad, engkau telah dijadikan sebagai Rasul
dan engkau termasuk para utusan Allah. Jadi kita tidak memfitnah. Mereka mengatakan Mirza Ghulam Ahmad bukan hanya Nabi, tapi Rasul, saudara. Saya bacakan lagi. Saya tidak akan bacakan semua, tapi kita punya catatan-catatan yang supaya kita terbuka. Ada apa dengan kitab mereka? Di halaman yaitu 636. Yang juga saya berikan tanda merah, saudara. Saya berikan stabilo. Di sini dituliskan, Ya Ahmad, anta minni bimanzilati arsy. Hei Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad, kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan arsku. Jadi Mirza Ghulam Ahmad kedudukannya sama dengan arsnya Allah, saudara. Nggak sampai di situ. Di sini dikatakan, Ya Ahmad, anta minni bimanzilati waladi. Hei Mirza Ghulam Ahmad, kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan anakku. Masya Allah. Berarti kitab suci ini mengatakan kalau Allah itu punya anak. Nah, kalau Allah beranak, bidannya siapa? Nah sekarang saudara, nggak sampai di situ. Bahkan di dalam ayat yang lainnya, saudara, di dalam ayat yang lainnya, satu lagi saya sampaikan di sini. Di sini disebutkan, saudara, ahyainaka wa ahlaqnal Qur'anal ula. Hei Mirza Ghulam Ahmad, engkau kami hidupkan dan kami hancurkan, kami binasakan Al-Quran yang pertama. Kemudian dikatakan lagi, wa ja'alnaka, dan engkau kami jadikan Al-Masih ibn Maryam sebagai Al-Masih putra Maryam. Jadi Mirza Ghulam Ahmad itu di sini dikatakan tidak lain dan tidak bukan adalah putra Maryam, saudara. Dengan kata lain, dia adalah Nabi Isa. Nah sekarang saya tanya, kitab semacam ini sesat tidak? Sesat tidak? Kalau mereka orang-orang Islam yang berkeyakinan seperti ini, sesat tidak? Murtad tidak? Kafir tidak? Islam bukan? Itu Ahmadiyah. Masya Allah, saudara. Nah terus saya diprotes, Habib, sekarang kalau Ahmadiyah diperangin, jangan-jangan besok Kristen, Buddha, Hindu diperangin juga lagi. Wah ini kalau begini Habib sudah mengganggu kehidupan antar umat beragama. Nah sekarang kalau Ahmadiyah diserang, kita biarkan, jangan-jangan besok Kristen, Buddha, Hindu diserang juga. Ya kalau kita pikir-pikir, benar juga. Saya minta izin, boleh dijawab? Boleh dijawab? Jawabnya gampang, saudara. Kristen, Buddha, Hindu, kafir asli. Ini Ahmadiyah kafir kejadian. Loh kenapa saya katakan kafir kejadian? Karena dia berkedok Islam. Kalau Kristen, Buddha, Hindu, dia punya kitab suci sendiri, nama agama sendiri, tempat ibadah sendiri. Dia tidak pakai simbol Islam, saudara. Kita bisa toleran. Kita bisa hidup bermasyarakat. Kita bisa bertetangga dengan baik selama mereka tidak mengganggu kita. Betul? Tetapi Ahmadiyah beda. Dia menyebut dirinya sebagai orang Islam. Dia pakai Quran kita. Dia pakai rukun iman kita. Dia pakai rukun Islam kita. Dia pura-pura Islam. Tapi dia obok-obok akidah umat Islam, saudara. Makanya saya tanya, Ahmadiyah berbahaya tidak? Berbahaya tidak?